Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julisa Catherine dengan NIM 41824010024 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengerjakan ulangan akhir semester Matematika Bisnis yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Sarwati. Nah, di sini saya sudah menulis untuk keterangan nomor 1 dan soal nomor 1. Di sini saya ingin menjabarkan dulu untuk bilangan A, B, dan C karena di sini kan masih disuruh cari bilangan genap, nggak disuruh cari sih, jadi dia tuh cuma nulis bilangan genap, bilangan prima, sama yang lebih dari 5. Kan kalau kayak gini takutnya nanti bingung, jadi saya akan jabarin dulu di sini ya. Di sini A sedangkan X bilangan genap, berarti kita tulis bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Kalau yang B disuruhnya bilangan prima, itu berarti 2, 3, 5, 7. Sementara untuk yang C itu lebih dari 5, berarti kita tulis 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kan udah jelas semua ya. Kalau misalnya begini paham pasti paham. Cuman kan kalau nggak dijabarin takutnya bingung. Nah, kemudian sini langsung aja saya jawab bagian A. Untuk bagian A kita akan ngerjain yang di dalam kurung dulu nih, yaitu A irisan B. Nah, maksud dari irisan B itu kita nulis angka yang double-nya aja. Nah, misalnya A irisan B, berarti kita cari nih angka yang double antara angka A, angka bilangan A, dan angka bilangan B. Di sini kan yang double cuman 2. Nanti kita tulis gini, A irisan B sama dengan 2. Nah, yang dalam kurung udah ketahuan, kita cari yang C ini. Di sini kan ada apa sih? Ada tanda begini, ini tuh artinya kebalikan dari bilangan C. Nih, kita tulis di sini ya. Kan kalau bilangan C 6, 7, 8, 9, 10 maksudnya lebih dari 5. Kalau disuruh cari bilangan C-nya ada beginiannya, berarti yang di bawah 5, kebalikannya berarti yang lebih kecil dari 5. Tinggal tulis aja 1, 2, 3, 4. Nih. Nah, kalau udah ketemu hasil ini, gabungan C. Maksudnya kalau gabungan itu kita tetap nulis kayak biasa, tapi kalau ada bilangan yang double nih, misalkan 2-nya berarti ada 2 dong. Karena kan diambil dari sini, 2 sama 2. Nah, kita tuh nulis cukup 1 aja. Jadi kayak gini. Satu, 2, 3, 4. Jadi nggak yang ditulis 1, 2, 2, 3, 4, tapi 1, 2, cukup 1 aja, nggak ada pengulangan. Nah, untuk bagian A sini udah ketemu jawabannya. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Sama untuk kayak yang bagian A ini, kita kerjainnya di dalam kurungnya dulu. Di sini kita disuruh cari A gabungan C. A gabungan C. Jackson. A gabungan sama dengan 2, 4. Nih
6-nya kan ada 2 nih, 6 di bagian A ada 6, di bagian C juga ada 6, tapi kita cukup tulis satu aja. Jadi 6 7 8 9 10. Ini udah ketemu. Kemudian lanjut. Hasil dari ini dikurang B. Nah, maksudnya kalau ada selisih angka tanda selisih kayak gini, kita tuh nggak usah nulis angka yang double-nya. Jadi kayak gini. Kan hasilnya udah ketemu. Kita tuh lihat angka B. 2 kan udah ada di B, berarti nggak usah ditulis. 4 nggak ada, tulis 4. 6 ada nggak? Nggak ada, tulis 7 ada, berarti nggak usah ditulis. 8 nggak ada, seterusnya juga nggak ada. 8 9 10. Nah, ini untuk jawaban bagian B. Kemudian kita lanjut ke bagian C. Kita kerjain yang dalam kurung ini dulu ya. A. Tipsen. Ini sama kayak ini kebalikannya. Sini saya tulis ya. A. Sama dengan. Kalau di sini disuruhnya bilangan genap, berarti kalau kebalikannya berarti kita tulis bilangan ganjil. 1 3 5 7 9. Seperti ini. Berarti A tipsen irisan B. A tipsen dan irisan B. Kita lihat mana angka yang double. Ada 3 double. 3 ada 5, kita tulis 5. 7 ada, berarti kita tulis 7. Udah ketemu untuk dalam kurung yang pertama. Kemudian kita cari lagi dalam kurungnya C dikurang A. C kurang C dikurang A. Berarti yang angka double-nya nggak usah ditulis. 6 ada nggak di A? Nggak ada, berarti nggak usah ditulis. 7 nggak ada, berarti tulis. 8 ada, berarti nggak usah ditulis. 9 nggak ada, kita tulis. 10 ada, berarti nggak usah ditulis. Kemudian di sini gabungan hasil ini digabung sama hasil ini. Berarti kita tulis ulang soalnya. Kita tulis 3 5 7 9. Nah, ini untuk hasil yang bagian C. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Saya akan nulis soal dulu ya. Nah, di sini saya sudah menulis soal nomor 2. Di sini diketahui fx sama dengan 2x kurang 3 per x plus 1. Kemudian untuk yang g-nya, gx sama dengan x min 1 per x plus 2. Nah, di sini pertanyaannya untuk bagian A, f dot g, kita disuruh cari ini nih, f dot g x. Jawab.
F X sama dengan, kita tulis dulu di sini yang ini maksudnya 2x min 3 per x plus 1. Nah, f dot g berarti di bawahnya kita ganti f g sama dengan, nah yang x nya ini diganti angka yang g ini kayak gini, 2 x nya kan kalau g x min 1 berarti kita tulis 2 x min 1 kurang 3 x plus 2 berarti 2 ditambah 1, tinggal dijumlahin. Nah, di sini saya sudah menulis soal untuk nomor 2. Di sini diketahui fx sama dengan 2x min 3 per x plus 1. Kemudian yang gx sama dengan x min 1 per x plus 2. Di sini kita kerjain dulu bagian A-nya. Di sini kita disuruh cari hasil dari f dot g. Kita tulis dulu yang f-nya. Dengan 2x min 3 x plus 1. Nah, kemudian yang bawah tulis lagi x-nya diganti ke g. X yang di sini juga nih diganti angka yang x 1 dikurang 3. Begitu juga dengan yang bawah, berarti x plus 2 plus 1 sama dengan, karena ini ada yang di dalam kurung berarti kita kali silang dulu. 2 x 2 kali 1 2 dikurang 2 dikurang 3 per x plus 2 plus 1 sama dengan, nah, kalau udah kayak gini tinggal kita jumlahin. Nah, di sini kan ada angka yang ada variabelnya dan nggak ada. Nah, kalau kayak gini tuh kita nggak bisa ngurangin angka yang ada variabelnya dengan angka yang nggak punya variabel. Jadi kalau nggak bisa tinggal kita turunin, 2x min 2 dikurang 3 sama dengan min 5. X nya turun, 2 per 1 sama dengan 3. Nah, untuk yang jawaban A udah ketemu. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Nah, di sini g dot f, berarti kita tulis dulu yang g-nya. Yang bawah sama caranya kayak yang tadi. Kalau yang tadi yang x diganti yang g, kalau ini yang x diganti yang f. Kita ganti nih x-nya ke 2. 2x x plus 1
langsung aja kita jumlahin. 2x kayak tadi diturunin, min 3 dikurang min 1 sama dengan min 2. X nya juga kita turunin, 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, udah ketemu untuk jawaban bagian B. Kemudian ini kurang plus. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk jawaban nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Saya akan tulis untuk soal nomor 3 dulu. Baik, di sini saya udah nulis untuk soal nomor 3. Di sini udah diketahui matriksnya, matriks C-nya, kemudian kita disuruh cari C inverse-nya. Nah, di sini untuk ngerjain soal ini saya pakai rumus minor kofaktor. Nah, caranya aku tulis rumusnya dulu. C 1 per determinan C dikali join C. Ini untuk rumusnya. Kita lanjut ke proses pengerjaannya ya. Nah, untuk kerjain ini kita tuh nggak boleh kayak naruh minus ketemu minus atau plus ketemu plus, itu nggak boleh. Jadi harus kayak selang-seling gitu. Nah, ini kayak gini. 1 plus 2 minus 3 plus minus 1. Nah, kayak gini kan, kalau kayak gini tuh gak ada yang bentrok ya, karena selang-seling. Situ kita lanjut ke cara minor kofaktornya. Di sini kita pakai yang baris pertama ini nih, 1, 2, dan 3. Kita tulis 1. Gimana caranya? Caranya itu kalau misalnya kita pakai minornya 1, berarti kolom pertama itu ditutup. Nah, karena angka 1 ini adanya di baris pertama, berarti baris pertama dan kolom pertama yang ditutup. Jadi kan misalnya angka 1, 4, 6, dan kosong. Terus kita kali silang. 1 dikali 0 dikurang 4 kali 6. 4 kali 6. Nah, di situ dikurang 2. Nih kan karena 2-nya minus. Jadi dikurang 2. Caranya sama kayak tadi, berarti barisnya ditutup sama baris di sini ditutup. Jadi kan sisanya ini 0 kali 0 dikurang 4 kali 5 ditambah 3. Berarti ini yang ditutup. Ini berarti 0 kali 6 dikurang 1 kali 5. Tinggal dijumlahin. Caranya kali silang. 0. Ini udah 0, 4 kali 6 24. 1 kali 24 sama dengan tetap 24. Minus ketemu plus. Minus 24 dikurang 2 kali 0, 2 kali 20 minus plus, berarti plus 40. 3 dikali ini 0, 3 dikali ini 15. Minus ketemu plus, berarti minus 15. Ini hasilnya 1. Nah, ini kan udah ketemu apa determinan C-nya. Kemudian kita lanjut ke join C-nya. Cari join C-nya. Call C transpose. Ini rumusnya sama dengan
kita pakai caranya tadi sama, pakai minor cofactor lagi. Bedanya di sini kita jumlahin semuanya. Kan kalau yang tadi cuman kayak yang baris pertama doang. Nah, kalau yang untuk nyari join C ini kita jumlahin semuanya. Jadi kayak gini. Kelihatan gak ya? Emang gede ya? Nah, jadi kayak gini, dari M11 sampai M33 tuh semuanya dihitung. Kalau yang tadi kan cuman yang baris pertama doang nih, kita pakai minor cofactornya. Nah, ini semuanya. Jadi gini, teman-teman. Plus 1 sama 1 berarti 1. Tinggal ditulis 14 1460. Di situ kurang 2. Jadi gini 2 sama baris kedua. Plus 3 berarti 01 2. Sekarang ini yang ini minus pertama udah. Kemudian sekarang minor baris kedua, kolom kedua. Boleh juga.
kalau udah kayak gini tinggal dijumlahin. Kali 0, 4 kali 6 4. Ini 20. Nah ini udah ketemu nih hasilnya. Ini tuh kayak ini dijumlahin sama kayak tadi kali silang. Ini hasilnya. Nah di situ kita transpose. Jadi kolom dijadiin baris, baris dijadiin kolom. Kelihatan nggak ya? Nah, jadi kolom dijadiin baris, baris dijadiin kolom. Nah, ini kan udah dijadiin transpose nih. Kita lanjut ke tahap akhir. Di sini ya tahap akhir. Tahap akhir, ini kan udah ketemu nih. Ini join C-nya hasil ini, kemudian determinan C-nya hasilnya ini 1. Kita tinggal masukin ke rumus. Rumusnya ini. Kan determinan C-nya udah ketemu nih hasil 1. Masukin 1 dikali join C ini hasilnya. Berarti udah ini 1 dikali 1
karena ini 1/1 berarti hasilnya sama aja dong. Lalu kita hasilnya tetap sama. Nah, ini hasilnya udah ketemu. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi, setelah ketemu determinan C-nya, ini, kemudian ini determinan, ini join C-nya, tinggal dimasukin ke rumus. Kayak gini, ini rumusnya nih. Ini rumusnya. Udah ketemu, udah selesai. Emang agak panjang caranya, tapi kalau udah paham, gampang sih. Nah, di sini saya sudah menulis untuk soal nomor 4. Di sini kita disuruh ada bagian A dan bagian B. Kita kerjain dulu bagian A. X kuadrat kurang 9 X kurang 3. Nah, ini kan udah ketahuan ya limitnya itu 3. Berarti kita masukin 3 ini ke X. Berarti 3 kuadrat kurang 9 3 dikurang 3. Jadi tinggal dijumlahin. Bukan dijumlahin dulu. Ini dulu. 3 kuadrat sama dengan 9. Kurang 9. 3 dikurang 3 sama dengan ini kan. Nah, ini kan hasilnya 0/0. Nah, ini tuh nggak boleh dijadiin jawaban. Jadi kalau jawaban yang 0/0 berarti pertanyaan itu belum kejawab. Ada cara lain. Nah, ini cara yang kedua. X ini tulis sama dengan ini X min 3 X plus 3. Nah, gua tulis ini X min 3. Ini kan sama ya. Kalau sama udah tinggal dicoret aja. Nah, berarti udah ketahuan di sini. Limit sama dengan X plus 3. X plus 3 sama dengan X diganti 3. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Nah, berarti ini nih udah ketemu. Untuk bagian A hasilnya 6. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Ini kita periksa X 5 kurang X. Nah, habis itu ini kita tinggal jumlahin. Tapi kan jumlah kuadratnya berbeda-beda ya. Ada yang 5, ada yang 4, 2, dan 3. Nah, itu nggak bisa kita jumlahin kalau kuadrat. Tapi sih angka kuadratnya itu beda. Nah, kita berarti kalau begini cara ngitungnya, kita tulis 5-nya di depan. 5 X. Nah, kuadratnya ini dikurang 1. Jadi 5 dikurang 1 ditambah sama 4X. 4 dikurang 1 kurang ini tetap 2X. Ini 2 dikurang 1 dikurang. Nah, kalau ini kan udah ada angkanya ya. Berarti 2 dikali 3 X 3 kurang
pasangan begini. 2 kali 2. Nah, terus kita jumlahin 5x. Berarti ini kuadrat dong nih yang dikurang. Berarti 5x 4 plus 4x. 4 kurang 1 3. 2 dikali 2 sama 4x. Terus dulu 4x 2 dikurang 1. Ya udah, gini doang. Kemudian 2 dikali 3 6. Kita tulis 6x 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini udah ketemu jawabannya. Berarti ini udah lengkap ya untuk jawaban. Ini untuk jawaban A, ini jawaban bagian B. Baik, di sini saya telah selesai memaparkan ulangan akhir semester mata kuliah matematika bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.